Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada pertemuan kali ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, berupa nikmat Islam, nikmat sehat, apalagi nikmat sempat, sehingga kita dapat melaksanakan kajian pada pagi hari ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapat syafaat kelak di yaumul qiyamah. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah pengajian yang kami hormati, pada waktu ini, pada hari ini, kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang Al-Quran, yaitu pertama tentang pengertian, kemudian waktu turunnya Al-Quran, kemudian yang berikutnya tentang isi Al-Quran apa saja. Demikian materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian dulu. Jadi kita supaya ngerti apa itu Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran yaitu dari kata qoro'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya yang dibaca. Di Al-Quran itu artinya yang dibaca atau bacaan. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah yaitu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, turunnya secara berangsur-angsur, dan membacanya termasuk ibadah. Jadi yang pertama bahwa Al-Quran itu diturunkan hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu juga sekarang dibentuk dengan seperti buku, yaitu mushaf, ya, namanya mushaf Al-Quran. Kemudian turunnya itu tidak sekaligus 30 juz, tapi secara berangsur-angsur karena adanya sesuatu disesuaikan dengan keadaan saat itu. Nah, Allah itu menurunkan Al-Quran itu kalau secara terperinci itu selama 22 tahun 2 bulan tambah 22 hari, ya. Jadi Allah menurunkan Al-Quran yang 30 juz tadi selama 22 tahun 2 bulan tambah 22 hari, hampir 23 tahun. Nah, Allah itu menurunkan Al-Quran tadi itu dengan berbagai cara, ya, dengan berbagai cara. Yang pertama, Allah menurunkan itu dengan cara mengutus malaikat, ya, malaikat memasukkan wahyu langsung ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Ya, ini terdapat dalam sumbernya itu dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51. Jadi Allah mengutus malaikat supaya malaikat itu langsung mewahyukan kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua itu malaikat menampakkan diri berupa seorang laki-laki yang mengucapkan kata-kata kepadanya sehingga beliau paham dan hafal benar
dari kata atau wahyu yang disampaikan tersebut. Jadi malaikat itu karena Allah Maha Kuasa, ya, menyuruh malaikat untuk menampakkan diri, ya. Karena itu kekuasaan Allah, bukan karena kehendak malaikat, tapi karena kehendak Allah, maka apapun yang sesuatu yang sulit dinalar itu akan dapat terjadi karena itu kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, Allah menurunkan wahyu, itu wahyu datang dengan ditandai secara gemerincing seperti suara lonceng. Yang ini konon dikisahkan bahwa Nabi itu sangat berat dalam menerima wahyu dengan cara ini. Kemudian yang keempat, malaikat itu menampakkan diri dalam rupa yang asli seperti yang pernah terjadi ketika Nabi Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Kemudian yang kelima, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW melalui arsyah atau arsyah shadiqah atau dengan mimpi. Nah, kalau mimpinya Nabi itu beda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita mungkin karena kekayaan tidur, kemudian kita mimpi, atau mungkin karena angan-angan, ya pikiran kita terbawa dalam impian, dalam tidur. Tapi kalau Nabi mimpi itu karena itu hidayah dari Allah, ya banyak benarnya itu. Ya, banyak benarnya. Itu tentang tadi cara Allah menyampaikan wahyu kepada kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya langsung ke materi berikutnya, yaitu tentang isi Al-Quran. Lah ternyata Al-Quran yang 30 juz tadi itu secara ringkas ada beberapa isi pokok, yaitu yang pertama bahwa isi Al-Quran itu perihal akidah. Apa itu akidah? Akidah itu keyakinan yang dilandasi dengan dasar baik itu Quran atau hadis, ya, keyakinan yang benar yang dasarnya Quran atau hadis. Contoh akidah, kita percaya bahwa Allah itu esa atau satu. Buktinya apa? Ini terdapat dalam surat Al-Ikhlas, ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu esa atau satu. Allahus somad, Allah tempat bergantung, tempat meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara atau yang menyamainya. Tuh. Dan yang kedua tentang syariah atau ibadah. Nah, Allah menyuruh kita untuk beribadah lewat Al-Quran itu bersifat global, ya. Dalam Quran itu surat Al-Baqarah ayat 43, Allah menjelaskan begini: A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah olehmu salat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini sifatnya perintah Allah itu bersifat global. Makanya untuk penjelasannya itu dengan undang-undang atau hadis yang berasal dari Rasulullah SAW. Ya, jadi hadis itu sebagian menjelaskan hukum Allah yang dalam Al-Quran yang masih bersifat global. Kalau kita mau sholat, kok mau belajar Al-Quran toh? Yo angel, karena apa? Hanya perintah supaya apa? Kita sholat, kita rukuk, kita sujud dan lain-lain. Bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Nah, kita tahunya itu ketika kita mempelajari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya tentang muamalah. Nah ini bentuk kerjasama atau hubungan antara sesama manusia. Contoh jual beli, sewa menyewa, nikah, kerjasama, itu bentuk muamalah. Kemudian yang berikutnya tentang akhlak, ya akhlak. Jadi Allah itu mengajarkan akhlak lewat Al-Quran kepada umat
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita manusia supaya kita bisa berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Contoh etika siswa dengan guru, siswa dengan orang tua. Ya, ini ada aturannya. Sehingga bagaimana kalau panjenengan matur karo Pak Guru sama Bu Guru, matur sama orang tua. Nah, ini hubungannya dengan akhlak, ya. Supaya apa? Dengan Al-Qur'an menjadikan akhlak kita itu menjadi lebih baik, ya. Terus berikutnya itu informasi tentang kehidupan, ya. Jadi Allah itu menyuruh manusia sesuai Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan manusia itu supaya apa? Supaya beribadah. Quran surat Al-Hadiyat ayat 56 itu gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun kecuali mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau manusia kok orang nyembah Allah itu tidak sesuai dengan ajaran Quran. Makanya supaya kita sesuai, mari kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang berikutnya perihal sejarah. Ternyata Al-Quran itu mengandung unsur sejarah bagaimana umat-umat terdahulu, mereka-mereka orang yang baik, orang yang tidak baik. Nah, supaya kita menjadi orang yang baik, kita supaya apa? Meneladani orang-orang terdahulu, orang-orang yang bersifat baik sehingga menjadi orang yang sukses. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses, sukses dunia maupun sukses akhirat. Mungkin sedikit itu yang saya sampaikan pada kali ini, dan insya Allah kita ketemu lagi pada materi yang lain. Kalau tadi yang saya sampaikan benar itu karena ilmu dari Allah, tapi kalau kurang benar karena kurang ilmuwan saya, mohon dimaafkan. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari pengetahuan yang sedikit saya sampaikan. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.